Oke, halo semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel Aneka Teknik. Nah, kali ini saya akan membagikan pengalaman tentang gimana sih cara kita untuk memasang parabola mini KU-band. Terutama ini target kita adalah untuk bisa lock satelit dari Kavision atau Measat 3A. Nah, langkah pertama adalah kita tekan menu pada menu remote seperti ini. Kemudian kita pilih Kavision KU-band. Nah, dengan pengaturan seperti ini. Frekuensi 9750 10600. Kemudian TP atau transpondernya seperti kita lihat ada dua. Seperti ini, 12436 horizontal dan 31.000 simbol rate-nya seperti ini. Nah, ya, jangan lupa buat nambahin transponder kalau yang belum bisa, atau membuat transponder baru dengan cara menekan tombol hijau pada remote. Kemudian sekali lagi tombol hijau, kita masukkan angkanya. Setelah itu tekan OK, kemudian akan tersimpan seperti ini. Hasil nantinya seperti ini ketika kita menambahkan transponder. Oke, seperti ini, tetap seperti ini. Perhatikan semuanya kekuatan sinyal seperti itu ketika sudah connect LNB dan belum dapat sinyal. Oke, lanjut kita ke pemasangan disknya. Kebetulan ini bisa kalian jadikan acuan bahwa tembok ini membujur ke arah timur, jadi nantinya kira-kira buat perbandingan kalian arah timur baratnya seperti apa. Oke, kita bor dulu. Dan biasanya karena saya menggunakan bor ukuran kecil, kurang kuat, kurang tajam menembus ajian, saya gunakan paku atau benda tajam runcing lainnya buat memecah bagian ajian dari tembok ini, sehingga nanti ketika kita hajar pakai bor itu lebih cepat masuk atau gampang nembusnya seperti ini. Setelah keempat lubang bonnya kita lubangi, kita pasang dinabolnya seperti ini. Biasanya untuk disk ukuran 10 itu disk ukuran 60 ke bawah itu menggunakan dinabol ukuran 10. Nah, tadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, kita gunakan bor beton ukuran 8 mili itu untuk melubangi temboknya. Kenapa? Biar hasilnya nanti agak sesak dan lebih kenceng. Kalau misalkan dinabol 10 kita pakai mata bor 10, hasilnya akan terlalu longgar. Nah, kalau seperti ini hasilnya akan lebih kenceng. Oke, setelah semuanya kita pasang, keempat bautnya udah pastikan kuat, kemudian kita pasang bagian kaki penyangga disknya seperti ini. Jangan lupa juga buat pemasangan semua baut-baut seperti ini harus benar-benar kenceng, benar-benar kuat, supaya nanti ketika ada angin tidak gampang geser atau goyang. Itu. Nah, kita pastikan kuat, dan yang terpenting adalah bagian ini harus tegak lurus ke atas, karena ini nantinya yang akan bagian yang menopang dari disknya. Dan ketika ini tegak lurus, maka ketika kalian akan melakukan pointing atau pencarian satelitnya akan lebih mudah, karena lebih tegak lurus, lebih fokus, arah sinyalnya juga akan lebih bagus seperti itu.
sekali lagi kita goyang, pastikan benar-benar kuat dan jangan sampai nanti udah dipasang apalagi di tempat user baru 1-2 hari kena angin hilang sinyal atau geseran, nambah-nambah lagi kerjaan seperti itu kalau menurut saya. Nah, kita pasang disknya sekarang seperti ini, kita pastikan bautnya, pengaitnya itu sudah kuat, tapi jangan 100% nggak bisa geser karena ini nanti akan kita geser-geser untuk pencarian sinyalnya seperti itu. Nah, seperti ini bautnya tidak terlalu kuat, tapi untuk kita lepas dia tidak bergerak, apa ya istilahnya, delosor ke bawah sendiri. Jadi nanti ketika akan pointing kita tinggal melakukan suatu kegiatan lain dia tidak geser seperti ini. Nah, oke, kita lanjut pemasangan kabelnya. Dan dalam hal ini layar monitor dan posisi pengaturan seperti tadi di awal sudah siap di tempat yang bisa kita lihat, kita pantau dari tempat kita pemasangan disknya seperti ini. Jadi kita sambil goyang-goyangkan disknya bisa lihat perubahan pergerakan sinyalnya naik turunnya seperti ini. Ini kebetulan saya bawa monitor dan deket, jadi enak. Ini tinggal pencarian sinyalnya saja seperti ini. Kita goyang atas bawah sambil bergerak dari arah barat kalau saya, karena dari arah barat itu akan lebih dekat, lebih cepat dapat sinyalnya seperti ini. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan apa ya namanya barnya atau naik turunnya sinyal karena keterbatasan alat. Yang penting saat kita pointing atau mencari sinyal harus lihat layar monitor dengan posisi pengaturan seperti yang sudah saya tunjukkan di awal tadi. Jadi kita bisa lihat pergerakan naik turunnya, berapa persen sinyal yang kita dapat, jadi hasilnya lebih maksimal. Nah, seperti ini kebetulan karena hanya modelnya satu HP jadi nggak bisa ambil gambar dari monitor, tapi ini sudah posisi lock atau udah dapat sinyal. Jadi yang terpenting buat teman-teman yang mau belajar itu seperti apa sih posisi disknya, pemasangannya seperti apa, dan arahnya seperti apa. Teman-teman lihat temboknya ini mengarah ke timur barat. Nah, posisinya seperti ini, jadi agak serong ke utara sedikit. Nah, nanti akan saya tunjukkan gimana sih posisinya dari sudut pandang lain, posisi disknya seperti apa. Yang penting adalah itu tadi, teman-teman ketika sudah seperti ini, ketika akan mencari sinyal harus lihat monitor atau lihat layar. Paling gampang kalau saya ya, kalau nggak ada monitor, TV-nya aja bawa. Zaman sekarang kan TV ada TV ringan pakai LED atau yang lain, sehingga kita bisa lihat kontrol naik turunnya sinyal. Oke, nah seperti ini posisi hasil akhir dari pemasangan parabola mini K-Vision Kuben. Jadi posisi disknya seperti ini. Yang terpenting teman-teman perhatikan ada arah konektornya seperti ini, mengarah hampir jam 8 lebih. Nah, bisa kita lihat dengan jelas arah konektornya, itu yang paling penting. Jangan sampai kita mau lock K-Vision arah konektornya diputar ke bawah tegak lurus dengan pipa atau penyangga LNB nya, itu akan sulit, bahkan mungkin agak sangat sulit, kecuali kita merubah polaritas dari transpondernya yang mau awalnya dari horizontal ke vertikal, itu bisa, tapi nanti bisa saya kasih tahu kan di video saya berikutnya. Nah, seperti ini penampakannya ketika si disknya atau parabolanya sudah mendapatkan sinyal dengan benar, walaupun ini belum maksimal, cuma 73. Kalau misalkan
memang kita memaksimalkan itu bisa 76, 77, bahkan 80 dan seterusnya seperti itu. Ini hanya sebagai contohnya saja buat teman-teman. Nah, nanti ketika sudah seperti ini tapi salurannya kok masih kosong, kita arahkan kursornya ke mulai mencari satelit seperti ini. Itu di bagian mencari, di situ nanti klik tombol OK, kemudian pilih pengaturannya seperti ini. Jadi FTA saja, pilih tidak, TV radio. Kalau kita mau mencari radionya boleh pilih semua seperti itu. Kemudian tekan OK. Kemudian secara otomatis receiver akan melakukan pencarian dari semua saluran TV yang tersedia di saluran satelit tersebut. Nah, setelah selesai melakukan pencarian dan muncul opsi untuk menyimpan, tekan OK, kemudian menu atau exit sampai keluar dari menu, maka akan tampil semua siaran TV yang tersedia di satelit tersebut seperti itu. Nah, buat hal-hal lain nanti ketika belum kok sudah ada channelnya tidak tampil gambarnya atau gimana cara mengurutkannya, nanti akan saya share di video-video saya selanjutnya, karena kalau terlalu panjang juga kurang asik. Jadi biar kalian semua tidak ketinggalan tentang video-video menarik saya lainnya, tinggal klik tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari saya. Nanti akan saya bagikan seperti apa cara kita untuk menampilkan TV-TV yang belum tampil gambarnya atau masih diacak atau muncul E22. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe-nya, share-nya ke teman-teman biar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati video dari saya, dan semoga saja ilmu yang saya bagikan sedikit ini bisa bermanfaat, dan terima kasih.